Boba 300 juta cek. Hari ini aku mau jualan boba. Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah untuk aku jual. Dan aku bikin banner untuk tokoku namanya Siskako Boba. Aku tuang bobanya ke mangkok dan aku duduk menunggu. Mari kita jualan. Setelah menunggu tidak ada yang datang sama sekali. Hingga akhirnya tiba-tiba ada yang datang. Wow, pelanggan pertamaku. Yaitu adikku. Dia kelihatan tertarik sekali. Aku jelaskan ke dia satu gelas harganya 100 juta. Dia pun naik untuk mengambil uang. Dan dia memesan satu gelas boba. Dia memberikan aku 100 juta. Aku pun membuat bobanya. Aku beri 2 sendok makan boba untuk satu gelas. Namun dia tak puas dan ingin ekstra boba. Aku bilang 1 sendok makan ekstra boba 20 juta. Dia bilang dia mau 5 sendok. Akhirnya dia beri aku 100 juta lagi. Aku tambahkan 5 sendok boba ke gelasnya. Namun dia tetap tak puas dan ingin 5 sendok makan ekstra boba lagi. Dia bayar aku 100 juta lagi. Aku pun menambahkan 5 sendok boba lagi untuk dia. Akhirnya dia senang dan puas sekali. Aku tuang es batu dan juga susu. Pelangganku senang sekali. Aku jadi kasihan sama dia dan aku kasih dia emas yang bisa dimakan. Aku taruh di atas bobanya. Selamat mencoba. Hari ini aku mau bikin truffle uni ikura pasta. Aku pakai uni Akiyama Bavungeta dari Jepang dan juga ikura. Ikura adalah telur ikan salmon. Pertama, rebus angel hair pasta hingga al dente. Panaskan krim, tambahkan truffle paste, garam dan lada. Agar tidak merusak cita rasa truffle-nya, kita tidak tambahkan bumbu lain. Campur pasta dengan truffle cream sauce-nya. Setelah tercampur, hidangkan di piring dan tambahkan uninya. Uni Akiyama Bavungeta ini warnanya cantik sekali. Setelah itu, tambahkan ikura di sampingnya. Terakhir kita akan slice truffle-nya dengan truffle slicer. Ketika diiris, wangi truffle-nya sangat kuat dan harum sekali. Sekarang mari kita coba. Campuran truffle cream sauce dengan uni dan ikura cocok banget. Ini salah satu hidangan favoritku. Terakhir agar sehat aku mau minum jus. Aku pakai blender Mito. Aku blender semangka. Nyalakan blendernya dan blender hingga halus. Jusnya pun jadi. Gampang banget kan? Selamat mencoba. Review kepiting gegani 5 juta. Ini kepiting berbulu dari Hokkaido, Jepang. Aku beli ini keadaan hidup saat datang. Masih ada pasir dari Hokkaido-nya. Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawi sebelum dimasak. Bulunya lembut sekali seperti sikat gigi lembut. Aku akan kukus kepiting gegani ini. Pertama, tuang air dan nyalakan kompor. Masukkan kepiting dalam pressure wok dan tutup. Jangan lupa berikan garam. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang. Berikutnya, aku akan cabut bagian capitan dan kakinya. Aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan. Tinggal putar sedikit dan tarik. Kakinya akan lepas dari badannya. Kalian juga bisa pakai gunting. Pastikan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan dibuang. Bagian favorit aku di kepiting ini adalah kani miso atau tomeli. Bagian kani miso gurih sekali. Kita bisa menikmati rasa asli kepiting gegani ini dengan cara dikukus. Mari kita coba. Adikku suka sekali. Rasa kani misonya umami sekali dan lembut. Berikutnya aku kupas dagingnya. Dagingnya lembut dan manis. Sekarang kalian tahu cara mengolah kepiting berbulu gegani ini. Selamat mencoba. Review melon 5 juta. Ini adalah Shizuoka Crown Musk Melon yang dikirim langsung dari Jepang. Shizuoka Crown Musk Melon adalah yang paling premium dan yang paling dicari sepanjang tahun. Aku akan makan dengan daging jamon iberico. Aku selalu makan Shizuoka Crown Musk Melon dengan jamon iberico. Pertama, potong melonnya dan buang bijinya. Melon ini juicy sekali. Sekarang ambil jamon iberico dengan tangan. Hati-hati karena gampang robek. Taruh jamon iberico di atas melon. Seperti ini. Gampang banget kan? Dua kombinasi ini bisa kalian jumpai di Spanyol. Sekarang mari kita coba. Aroma dan rasa melon ini sangat enak untuk dinikmati dengan jus tak terbatas yang mengalir di setiap gigitan. Rasanya manis sekali dan sangat berair. Untuk pecinta melon harus banget cobain Shizuoka Crown Musk Melon. Manis banget seperti gula. Selamat mencoba. Review durian Musang King 10 juta. Hari ini aku beli durian Musang King lagi. Satu durian ini 3,6 juta di Lunch Market. Dan biasanya durian ini dimakan langsung. Tapi kali ini aku masak lumpia durian pakai durian Musang King ini. Caranya gampang banget. Pertama aku buka semua 3 duriannya dan aku ambil. Ambil dagingnya aja dan taruh di kulit lumpia instan. Setelah itu kalian lipat kulit lumpianya dan rekatin pakai telur kocok dan kalian goreng. Goreng dengan wajan anti lengket. Bolak-balik lumpianya agar tidak saling menempel. Setelah jadi, aku kasih susu kental manis coklat dan manis coklat. Pecinta durian harus banget cobain resep ini. Kalian bisa pakai durian apa aja. Mari kita coba. Dan ternyata lumpianya garing banget. Rasanya enak dan durian Musang King-nya creamy, cocok banget dengan kulit lumpia yang garing. Selamat mencoba. Review kopi dan cookies kerajaan Inggris 2,8 juta rupiah. Merek Fortnum & Mason telah melayani 12 kerajaan Inggris selama 311 tahun. Pertama, kita coba cookiesnya. Cookies ini ada karamel dan coklat. Fortnum & Mason memegang 2 surat perintah kerajaan untuk memasok barang ke istana kerajaan. Mari kita coba. Rasanya enak dan tidak terlalu manis. Karamel dan coklatnya cocok sekali. Kalengnya lucu sekali. Bisa berputar. Berikutnya kita coba coklat Florentine. Ada almond, kismis, dan coklat.
Aku dan adikku excited banget buat cobain, karena kita pecinta almond dan coklat. Almond dan kismisnya dibalut karamel, cocok sekali dengan dark coklat yang tidak terlalu manis. Berikutnya kita coba Queensland Coffee. Kopi ini dibuat untuk Ratu Alexandra di tahun 1900. Biji kopinya campuran dari biji kopi Amerika Selatan dan Afrika. Wanginya harum sekali dan rasanya ada sedikit asam berry. Kopi Queensland mempunyai rasa ciri khas. Berikutnya ada 3 blend kopi dengan tingkat roast yang berbeda. Ada King's Blend, Breakfast Blend, dan Connoisseur Blend. Kalian bisa lihat tingkat kegelapan yang berbeda. Kopi ini tidak pahit loh, namun ada rasa kopi yang ciri khas. Fortnum Mason enak sekali, pantas saja Ratu Elizabeth dan Pangeran Charles memberi 2 surat perintah kerjaan ke Fortnum Mason. Selamat mencoba! Nasi goreng 400 juta cek. Hari ini aku senang sekali karena aku beli gerobak nasi goreng. Adikku jadi pembeli pertamaku. Aku bilang ke adikku bayar sekelasnya. Dia kasih aku 200 juta. Aku taruh uangnya di gerobak nasi gorengku. Setelah itu aku langsung masak nasi gorengnya. Mari kita buat nasi gorengnya. Pertama goreng telur. Adikku minta pedas, jadi aku kasih sambal yang banyak. Masukin bumbu nasi goreng dan sosis, karena adikku suka sosis. Masukin juga nasi dan sayur, agar sehat. Masukin juga bumbu lainnya, dan aduk hingga tercampur rata. Nasi goreng pun jadi. Aku taruh di piring, dan aku beri kerupuk, bawang goreng, dan acar, agar seperti nasi goreng tek-tek. Adikku suka sekali, jadi dia beli 1 porsi lagi. Dia kasih aku 200 juta lagi, dan aku taruh lagi di gerobak nasi gorengku. Aku langsung timbahin 1 porsi lagi untuk adikku. Nasi goreng ini buatnya gampang sekali, namun rasanya sangat enak. Adikku suka sekali nasi gorengnya. Kalian juga bisa coba bikin di rumah, selamat mencoba. Review kepiting gegani 5 juta. Ini kepiting berbulu dari Hokkaido, Jepang. Aku beli ini keadaan hidup saat datang. Masih ada pasir dari Hokkaidonya. Aku cuci bersih dan aku olah secara manusiawi sebelum dimasak. Bulunya lembut sekali seperti sikat gigi lembut. Aku akan kukus kepiting gegani ini. Pertama, tuang air dan nyalakan kompor. Masukkan kepiting dalam pressure wok dan tutup. Jangan lupa berikan garam. Setelah matang, angkat dan dinginkan. Kita dinginkan agar tidak terlalu panas saat kita pegang. Berikutnya, aku akan cabut bagian capitan dan kakinya. Aku bersihkan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan. Tinggal putar sedikit dan tarik. Kakinya akan lepas dari badannya. Kalian juga bisa pakai gunting. Pastikan bagian-bagian yang tidak bisa dimakan dibuang. Bagian favorit aku di kepiting ini adalah kari miso atau tomeli. Bagian kari miso gurih sekali. Kita bisa menikmati rasa asli kepiting gegani ini dengan cara dikukus. Mari kita coba. Adikku suka sekali. Rasa kari misonya umami sekali dan lembut. Berikutnya aku kupas dagingnya. Dagingnya lembut dan manis. Sekarang kalian tahu cara mengolah kepiting berbulu gegani ini. Selamat mencoba. Review Oreo 2 juta. Ini Oreo Lady Gaga yang lagi viral. Aku beli di Amerika. Dan Oreo Amerika edisi Valentine. Mari kita coba. Oreo Lady Gaga luarnya pink dan dalamnya hijau. Di biskuitnya ada motif perempuan, hati, dan kata kromatika. Belum lengkap makan Oreo kalau belum ada susu segar. Jadi kita siapin 1 gelas susu. Diputar, dijilat, dicelupin. Setelah kita coba, rasanya seperti golden Oreo yang diberi pewarna. Rasanya seperti golden Oreo. Fans Lady Gaga pasti akan suka Oreo ini. Ini versi packaging kecilnya. Warna bungkusnya putih, di dalamnya ada 6 Oreo. Rasanya sama persis seperti bungkus yang besar. Menurut kita, bungkusan Oreo yang besar cantik banget. Warnanya pink metalik. Sekarang kita coba Oreo Amerika edisi Valentine. Isinya Oreo bungkusan kecil. 1 bungkus, 100 kalori, dan ada 2 biskuit. Mirip Oreo Indonesia kan? Mari kita coba. Oreo Amerika rasanya lebih crispy dibanding Oreo Indonesia. Namun rasanya mirip. Di belakang Oreo Lady Gaga kita bisa scan untuk ikut kontes Lady Gaga. Tapi hanya untuk di Amerika. Sebagai pencinta Oreo, menurut kita Oreo hari ini unik. Selamat mencoba. Review truffle dan foie gras 6.500.000. Truffle adalah jamur termahal di dunia. Dan foie gras adalah hati angsa Prancis. Aku akan masak dengan tomahawk steak ini. Dagingnya tebal sekali. Pertama, siapkan garam. Aku pakai 2 macam garam. Taburkan ke semua sisi steak dan tambahkan juga sedikit lada hitam. Aku grill dengan api paling panas. Setelah warnanya cantik dan sudah medium rare, aku angkat. Sekarang aku masak foie gras-nya. Hati angsa tidak perlu dimasak dengan minyak karena foie gras sudah berlemak. Sekarang mari kita tambahin truffle-nya. Truffle amat langka dan produksi truffle tak bisa diprediksi karena jamur ini tumbuh secara alami. Untuk memotongnya kita butuh alat khusus seperti ini. Baunya sangat khas dan tidak bisa ditemukan di jamur lainnya. Jamur ini wangi sekali. Saat diiris, satu ruangan langsung wangi truffle. Mari kita coba. Rasanya unik sekali, wangi truffle yang khas dengan foie gras yang berlemak dan gurih dicampur daging steak yang juicy. Aku tidak tambah bumbu lain agar tidak merusak cita rasa jamur truffle ini. Selamat mencoba. Review hewan laut 10 juta. Hari ini aku beli hewan laut dari Hokkaido, Jepang. Namanya uni atau sea urchins. Aku akan masak jadi 3 masakan. Uni ada beberapa tipe dan di Indonesia juga ada uni. Namun yang aku beli untuk masak hari ini uni Hokkaido. Pertama aku masak beras sushi. Aku tambahkan juga sushi, garam, dashi, dan gula. Pertama aku bikin gunkan. Bentuknya seperti kapal. Aku kasih wasabi asli. Ini tanaman wasabi yang diparut. Terus aku kasih uni di atasnya. Biar cantik aku tambahin emas yang bisa dimakan. Uni rasanya creamy dan unik, tidak amis sama sekali. Pertama aku kasih adikku. Adikku suka banget. Berikutnya aku bikin uni don. Pertama siapkan mangkok isi nasi dan tambahkan uni, wasabi, dan kecap asin. Uni Hokkaido ini warnanya cantik banget. Kuning sekali. Wasabi asli rasanya tidak begitu menyengat, jadi bisa dimakan banyak.
Sekarang mari kita coba. Uninya pas banget dengan nasi sushi yang sedikit lengket. Sekarang aku bikin temaki sushi. Bikin sushi hand roll dan tambahkan uni di atasnya. Simple tapi enak sekali. Sekarang kalian tahu cara buat 3 macam sushi. Selamat mencoba. Boba 300 juta cek. Hari ini aku mau jualan boba. Jadi aku langsung masak boba dengan gula merah untuk aku jual. Dan aku bikin banner untuk tokoku namanya Siska Boba. Aku tuang bobanya ke mangkok dan aku duduk menunggu. Mari kita jualan. Setelah menunggu tidak ada yang datang sama sekali. Hingga akhirnya tiba-tiba ada yang datang. Wow, pelanggan pertamaku. Yaitu adikku. Dia kelihatan tertarik sekali. Aku jelaskan ke dia 1 gelas harganya 100 juta. Dia pun naik untuk mengambil uang. Dan dia memesan 1 gelas boba. Dia memberikan aku 100 juta. Aku pun membuat bobanya. Aku beri 2 sendok makan boba untuk 1 gelas. Namun dia tak puas dan ingin ekstra boba. Aku bilang 1 sendok makan ekstra boba 20 juta. Dia bilang dia mau 5 sendok. Akhirnya dia beri aku 100 juta lagi. Aku tambahkan 5 sendok boba ke gelasnya. Namun dia tetap tak puas dan ingin 5 sendok makan ekstra boba lagi. Dia bayar aku 100 juta lagi. Aku pun menambahkan 5 sendok boba lagi untuk dia. Akhirnya dia senang dan puas sekali. Aku tuang es batu dan juga susu. Pelangganku senang sekali. Aku jadi kasihan sama dia dan aku kasih dia emas yang bisa dimakan. Aku taruh di atas bobanya. Selamat mencoba. Hari ini aku mau bikin truffle uni ikura pasta. Aku pakai uni Akiyama Bavungeta dari Jepang dan juga ikura. Ikura adalah telur ikan salmon. Pertama, rebus angel hair pasta hingga al dente. Panaskan krim, tambahkan truffle paste, garam dan lada. Agar tidak merusak cita rasa truffle-nya, kita tidak tambahkan bumbu lain. Campur pasta dengan truffle cream sauce-nya. Setelah tercampur, hidangkan di piring dan tambahkan uninya. Uni Akiyama Bavungeta ini warnanya cantik sekali. Setelah itu, tambahkan ikura di sampingnya. Terakhir kita akan slice truffle-nya dengan truffle slicer. Ketika diiris, wangi truffle-nya sangat kuat dan harum sekali. Sekarang mari kita coba. Campuran truffle cream sauce dengan uni dan ikura cocok banget. Ini salah satu hidangan favoritku. Terakhir agar sehat aku mau minum jus. Aku pakai blender Mito. Aku blender semangka. Nyalakan blendernya dan blender hingga halus. Jusnya pun jadi. Gampang banget kan? Selamat mencoba.